Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami ingin memaparkan karya tulis ilmiah kita dengan topik kebijakan keuangan dan mempunyai tema pola konsumsi masyarakat terhadap predominasi. Dan kami mempunyai judul karya tulis ilmiah kita yang berjudul pengaruh implementasi redominasi rupiah terhadap pola konsumsi masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tur Alif dengan NIM 10.322.5020. Lalu, di slide ini kita akan membahas daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, teori penelitian, dan metode dan teknik penelitian, kemudian hasil, dan kesimpulan dan saran. Next, di slide ini, yaitu latar belakang dan rumusan masalah akan dibahas oleh teman saya yang bernama Sobrina Sakinah Fadila dengan NIM 10.322.5009. Silakan Sobrina. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini terus berfokus pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan karena pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang sangat berperan dalam kesejahteraan tersebut adalah pola konsumsi masyarakat, karena konsumsi mencerminkan interaksi ekonomi masyarakatnya sehari-hari. Dalam konteks tersebut, stabilitas dan efisiensi sistem moneter menjadi fondasi penting. Nah, di Indonesia, rupiah memiliki denominasi nominal yang relatif besar, sehingga memunculkan wacana kebijakan redenominasi, yaitu penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah nilai realnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, serta mencatat keuangan, serta memperkuat citra rupiah di kancah perekonomian dunia. Namun, redenominasi tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Perubahan nominal yang signifikan berpotensi menimbulkan fenomena money illusion, yaitu kondisi ketika masyarakat lebih fokus pada angka nominal yang lebih kecil, meskipun daya beli sebenarnya tidak berubah. Hal ini dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat, baik dari sisi frekuensi maupun jenis konsumsi. Nah, oleh karena itu, tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat menjadi faktor kunci. Pemahaman yang rendah berpotensi mendorong perubahan pola konsumsi yang tidak rasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Mengingat konsumsi merupakan komponen utama dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti dampak makroekonomi atau studi kasus luar negeri. Studi ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara holistik hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap redenominasi, perubahan pola konsumsi, serta implikasinya terhadap perekonomian nasional Indonesia. Kemudian kami memiliki rumusan masalah yang kami rinci menjadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan redenominasi rupiah. Yang kedua, bagaimana pengaruh kebijakan redenominasi rupiah terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana perubahan pola konsumsi masyarakat akibat redenominasi rupiah mempengaruhi perekonomian nasional. Terima kasih Sabrina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini. Mengingat kompleksitas isu mata uang, kami membatasi penelitian ini agar tetap fokus pada pokok permasalahan utama. Yang pertama, penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur dan angket skala Likert. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan redominasi rupiah. Dan dalam penelitian ini, kami menetapkan kebijakan redominasi sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah pola konsumsi masyarakat yang mana hasil akhirnya akan bermuara pada kondisi ekonomi nasional. Dan fokus utama kami yaitu adalah hubungan antara redominasi dengan pola konsumsi. Dan mengapa ini penting? Karena saat ini
kita masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat terkait redenominasi, sehingga ada kekhawatiran hal tersebut akan mengganggu stabilitas konsumsi jika tidak dikaji lebih dalam. Pada bab ini, yaitu tujuan penelitian, akan dibahas oleh Muhammad Zaki Khairul Anam dengan NIM 10.322.5037. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pengaruh implementasi redenominasi rupiah terhadap pola konsumsi masyarakat. Secara khusus, penelitian kami bertujuan untuk mengkaji perubahan persepsi harga dan perilaku konsumsi masyarakat akibat penyederhanaan nominal mata uang, serta menilai potensi dampak psikologis dan ekonomi yang ditimbulkan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan redenominasi dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan moneter yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi. Terima kasih Anam, dan di slide ini, teori, metode, dan teknik penelitian akan dibahas oleh Alexandro Maruba Putra Limbong dengan NIM 10.322.5026. Pertama, Pavlovian model. Dalam teori ini, perilaku konsumen dijelaskan sebagai hasil dari pengalaman dan proses belajar yang telah dialami sebelumnya. Dalam redenominasi rupiah, angka nominal baru bertindak sebagai stimulus, sementara respon masyarakat berupa persepsi harga murah atau mahal. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah terkondisi bahwa angka yang besar artinya harganya mahal, sedangkan angka yang kecil berarti harga murah. Ketika redenominasi diterapkan, stimulus berupa angka yang lebih kecil dapat secara otomatis membangkitkan respon konsumtif, meskipun nilai real barang tersebut tidaklah berubah. Yang kedua, economic model. Teori ekonomi yang dikemukakan oleh Alfred Marshall pada tahun 1890 melahirkan pemikiran untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dengan meminimalkan biaya konsumsi. Menurut Gisana, pada tahun 2014 dan Kahn pada tahun 2006, 3 indikator utama yang mempengaruhi konsumen ialah pendapatan, harga, dan substitusi. Redenominasi secara langsung mengubah penyajian nominal harga dan pendapatan, meskipun nilai realnya tetap sama. Dalam praktiknya, perubahan nominal ini menimbulkan efek harga, di mana menilai harga barang berdasarkan angka nominal baru yang terasa lebih kecil atau lebih mahal. Berdasarkan efek pendapatan semu, yaitu perasaan seolah-olah pendapatan menurun karena jumlah angka rupiahnya berkurang. Dan yang terakhir ialah efek substitusi, ketika konsumen beralih ke produk lain karena kebingungan atau salah persepsi terhadap harga baru yang merasa terlalu mahal atau terlalu murah. Yang ketiga, sociological model. Berdasarkan teori sociological yang dikemukakan oleh Karl R. Popper pada tahun 1963, perilaku konsumen dipengaruhi oleh gaya hidup dan kelas sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, dampak redenominasi rupiah tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan ini muncul karena tingkat pendidikan dan literasi keuangan yang berbeda, latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda, serta lingkungan sosial yang membentuk cara memahami perubahan nilai mata uang yang belum merata. Akibatnya, masyarakat yang di perkotaan dengan literasi ekonomi yang lebih baik lebih cepat beradaptasi, sedangkan masyarakat di pedesaan atau pelaku usaha kecil lebih rentan mengalami kebingungan dan kesalahan persepsi harga. Yang keempat, Angel Blackwell Collard Model.
Teori ini dikemukakan oleh James F. Angel, Arthur D. Blackwell, dan David T. pada 1968. Teori ini menjelaskan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan penilaian. Dalam konteks redenominasi rupiah, pemerintah dapat melakukan pengenalan terkait dengan redenominasi rupiah terhadap masyarakat secara menyeluruh. Kemudian, masyarakat akan menyikapi dengan penggalian informasi terkait apa itu redenominasi, apa tujuannya, dan bagaimana dampaknya bagi keberlanjutan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, akan terjadi evaluasi dari masyarakat sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya, apakah memilih untuk membeli barang atau menunda dulu pembeliannya. Dan yang terakhir, mereka akan memberikan penilaian terkait barang yang dibeli. Nah, itulah keempat dasar teori perilaku konsumen yang peneliti gunakan sebagai dasar dan analisis hubungan redenominasi rupiah terhadap perilaku konsumen. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan mixed method, yaitu pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi redenominasi rupiah terhadap pola konsumsi masyarakat, baik dari sisi data numerik maupun dari sisi pemahaman dan persepsi masyarakat. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pola konsumsi serta tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan kebijakan redenominasi melalui penyebaran kuesioner. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam terkait persepsi masyarakat, dampak psikologis, serta pemahaman mereka terhadap redenominasi melalui wawancara dan studi literatur. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 metode. Pertama adalah studi literatur. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan redenominasi mata uang, dampaknya terhadap perilaku konsumen, dan pengaruhnya terhadap perekonomian secara umum. Studi literatur bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan kerangka berpikir penelitian. Yang kedua adalah kuesioner. Pengumpulan data melalui kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi redenominasi rupiah dan dampaknya terhadap pola konsumsi masyarakat. Kuesioner dibagikan secara daring kepada para responder dari berbagai kalangan. Metode ini dipilih karena mampu menjangkau responden dalam jumlah yang lebih luas serta menghasilkan data yang dapat diukur secara kuantitatif. Dan yang terakhir adalah wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam terkait persepsi masyarakat, dampak psikologis, serta tingkat pemahaman mereka terhadap redenominasi rupiah. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih rinci, detail, dan terstruktur mengenai perubahan pola konsumsi masyarakat akibat kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan mixed method serta teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai dampak implementasi redenominasi rupiah terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Terima kasih Alex. Kemudian di slide hasil dan kesimpulan akan dibahas oleh Ananda Rizky Adnan Afandi dengan NIM 10.322.5033. Selanjutnya, kita akan masuk di bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Di bab 3 ini, kita akan memaparkan hasil pilihan kami mengenai 3 rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab 1. Berdasarkan penelitian kami, rumusan masalah pertama yaitu tentang bagaimana persepsi dan juga tingkat pemahaman masyarakat mengenai kebijakan redenominasi rupiah.
Masyarakat Indonesia masih sulit membedakan antara dominasi dengan centering atau pemotongan nilai uang karena trauma krisis ekonomi pada masa lalu. Kebanyakan orang merasa uang mereka berkurang saat angka nolnya dihapus, padahal secara ekonomi nilainya itu tetap sama. Masalah ini diperburuk oleh cara komunikasi pemerintah yang biasanya terlalu teknis dan sulit dimengerti orang-orang awam, sehingga muncul banyak berita bohong di media sosial. Meskipun masyarakat sangat percaya pada pemerintah, kepercayaan ini bersifat ikut saja, tanpa paham resiko nyata seperti pembulatan harga ke atas, ataupun jebakan belanja impulsif karena harga terlihat menjadi lebih murah. Jika tidak diedukasi dengan benar, perubahan ini bisa mengganggu kestabilan belanja rumah tangga dan pastinya berdampak pada ekonomi nasional. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana pengaruh kebijakan redominasi rupiah terhadap pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan penelitian kami menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini tidak mengubah nilai real atau daya beli masyarakat, penghapusan angka nol secara visual menciptakan fenomena yang disebut dengan money illusion, yang mendistorsi penilaian harga di mata publik. Kondisi ini menyebabkan harga tampak lebih murah sehingga memicu potensi konsumsi impulsif dan kebingungan konversi pada fase awal transisi, terutama bagi masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah. Namun, dampak psikologis tersebut bersifat sementara. Dalam jangka waktu yang panjang, perilaku konsumen akan kembali rasional seiring dengan meningkatnya pemahaman dan juga efektivitas sosialisasi dari pemerintah. Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya sangat bergantung pada edukasi publik yang masif pastinya dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi nasional untuk mencegah ketidakpastian serta keresahan sosial yang terjadi. Pembahasan dari penelitian kami yang terakhir yaitu mengenai dampak perubahan pola konsumsi masyarakat akibat redominasi rupiah terhadap perekonomian di Indonesia. Redominasi rupiah merupakan langkah penyederhanaan nominal untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan kesetaraan nilai tukar tanpa mengubah daya beli real dari masyarakat. Kebijakan yang ditargetkan dalam Restra Kemenkyu 2025 sampai 2029 ini dapat mempengaruhi PDB melalui perubahan pola konsumsi, baik secara persepsi harga yang lebih murah maupun sikap kehati-hatian terhadap inflasi yang terselubung. Meskipun dalam jangka panjang pengaruhnya bersifat netral terhadap ekonomi makro, kesuksesannya sangat bergantung pada stabilitas politik, sosialisasi intensif untuk menyamakan persepsi publik, serta regulasi hukum yang kuat guna mencegah sengketa nilai kontrak. Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dari kebijakan redominasi bukanlah masalah teknis, melainkan masalah psikologi dan juga kepercayaan masyarakat. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang merasa khawatir nilai kekayaannya akan berkurang karena adanya trauma masa lalu terkait pemotongan uang atau centering. Selain itu, terdapat risiko nyata berupa money illusion atau ilusi uang, di mana masyarakat menjadi lebih boros karena angka yang terlihat kecil, serta adanya potensi perdagangan menaikkan harga melalui pembulatan ke atas yang dapat memicu kenaikan harga barang secara umum. Meskipun masyarakat cenderung mendukung, dukungan tersebut belum sepenuhnya didasari oleh pemahaman yang matang mengenai risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya adalah saran dan juga rekomendasi. Sebagai bentuk inovasi dari penelitian kami menyarankan bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi masif dan juga menggunakan bahasa yang sangat sederhana agar pesan mengenai keamanan nilai uang sampai ke masyarakat pelosok. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan harga di pasar untuk mencegah pedagang menaikkan harga secara sepihak selama masa transisi. Selain itu, kebijakan ini wajib dilakukan pada saat kondisi ekonomi negara itu benar-benar stabil agar tidak terjadi kepanikan massal. Dengan edukasi literasi yang merata, diharapkan masyarakat dapat bersikap lebih rasional dan tidak terjebak dalam perilaku konsumtif serta melihat nominal uang yang baru atau nominal uang yang semakin kecil. Terima kasih para audiens dan para penonton yang sudah melihat presentasi pemaparan karya tulis ilmiah kita yang masih jauh di kata cukup, dan kami sekelompok
ingin meminta maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan. Selebihnya dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.